Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih dimampukan untuk hidup dan akan melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hendak dengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu maupun semua yang ikut bersaat teduh pada pagi hari ini. Kiranya terang firman-Mu akan membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dan pada pagi hari ini akan saya beri tema tetap berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Tetap berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali mitos di dunia ini. Kalau kita pelajari apa itu mitos, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, arti mitos itu adalah cerita suatu bangsa mengenai hewan, mengenai dewa maksud saya, dan pahlawan pada zaman dahulu yang mengandung penafsiran semesta alam manusia dan bangsa. Dan mitos itu tidak bernilai kebenaran. Mitos adalah cerita turun-temurun. Salah satu contoh kecil yang mitos yang terjadi di sekitar kita. Contoh yang sederhana adalah kalau seorang pengendara sedang menabrak kucing, maka diyakini dalam mitos itu nanti dia akan celaka. Apakah memang demikian? Apakah sudah terbukti? Apakah bisa diuji? Contoh sederhana yang lain, saya teringat pada waktu kecil dulu dan diberitahu bahwa ketika gigi susu yang atas tanggal atau copot itu harus dibuang di atas atap rumah. Kalau yang bawah yang tanggal itu dibuang di bawah, supaya nanti pertumbuhan gigi susunya menjadi baik. Itu juga mitos. Jadi mitos tidak bernilai kebenarannya. Sudah dikasih Tuhan, selain mitos ada banyak pengajaran yang tertulis atau yang tidak tertulis yang mempunyai berbagai maksud dan tujuan. Ada yang memiliki nilai-nilai yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, namun ada banyak juga yang mengandung berbagai hal yang berbeda jauh dan bahkan berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mitos atau cerita atau ajaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu banyak sekali. Sudah dikasih Tuhan, dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kepada kita ini diajarkan agar hidup kita tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat ini ada 3 hal utama yang akan kita pelajari. Ada 3 hal utama yang kita pelajari. Yang pertama adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Jika kita melihat ada pohon yang besar dan menjulang tinggi dan umurnya sudah puluhan tahun, pohon itu kelihatan kuat dan kokoh. Hal itu tidak terlepas dari akarnya yang kuat, yang dalam. Karena akarnya yang semakin dalam, sehingga membuat pohon itu kelihatannya kokoh, kuat, dan tahan ya, terhadap mungkin badai, mungkin angin yang kencang dan sebagainya. Pada Mazmur pasal 1 ayat 3, di sana tertulis, ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi pada ayat ini mengibaratkan orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah, yang tidak pernah layu daunnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya terus berakar di dalam Kristus, supaya kita menjadi bagikan pohon yang subur, yang menghasilkan buah, yang daunnya selalu subur, yang tidak pernah layu, bahkan mati. Kita perlu memahami, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hanya satu Kristus yang benar di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Dia yang kita percaya, hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang kita hormati, kita junjung tinggi, kita muliakan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, biarlah hidup kita terus berakar, bertumbuh di dalam Dia. Semakin dalam mengenal Tuhan Yesus, semakin memahami akan firman Tuhan, semakin setia dan semakin dekat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertambah teguh dalam iman. Dalam ayat yang ke-7 tertulis, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Semakin tahun, semakin bertambah tahun, semakin pengiringan kita kepada Tuhan, semakin harusnya bertambah. Iman kita seharusnya bukan menjadi layu dan lapuk, tetapi harus semakin kuat dan kokoh. Kuatkanlah hati kita, saudara-saudari kasih Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kita memiliki keteguhan iman, bahkan bertambah-tambah, terus belajar firman Tuhan, dan jangan biarkan filsafat dan pengajaran yang kelihatannya benar tetapi sesungguhnya tidak benar mengganggu dan merusak iman kita. Dan jadilah bertambah-tambah kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan cara mendekat, dengan semakin setia berdoa, semakin setia beribadah, meskipun beribadah di rumah. Ya. Mungkin ada yang merasakan kalau ibadah di rumah kurang ada kuasanya, kurang merasakan hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ibadah dimanapun tidak ada masalah. Akan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita akan semakin berteguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, hati yang melimpah dengan syukur. Pohon yang baik akan nampak subur dan indah dilihat mata, saudara kasih Tuhan. Demikian juga kita, ketika kita berakar kuat di dalam Kristus dan memancarkan semangat sukacita dalam pengucapan syukur yang berlimpah kepada Tuhan, maka saudara yang kasih Tuhan, kita akan kelihatan indah. Di ayat yang ke-7 bagian terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita yang hidup di dalam Tuhan tidak akan menjadi lesu dan hilang semangat, apalagi bersungut-sungut, tetapi selalu akan berapi-api dengan penuh ucapan syukur dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat pesan firman Tuhan ini, yaitu agar kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus,
tetap di dalam firman-Nya yang benar, dan menjalani hidup dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Cahaya terang Kristus akan memancar dari kehidupan kita kepada orang lain di sekitar kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan memancarkan cinta kasih Kristus kepada orang lain. Kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terus berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani dalam kehidupan kami masing-masing yang penuh tantangan. Baik tantangan yang ada dalam kehidupan kami dalam pekerjaan, tantangan dalam kami menghadapi sakit penyakit pandemi saat ini, tantangan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami yakin kami akan semakin dikuatkan. Kami akan semakin berakar di dalam Tuhan dan dibangun di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat sekarang sedang sakit, yang terpapar virus corona. Bila Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang saat sekarang ini terbeban berat karena persoalan ekonomi, pekerjaan, persoalan sosial, ataupun yang lainnya, Tuhan akan memulihkan. Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kami semua dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Jadikan kami berkat, karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.